UI Watch. Saya juga minggu lalu bertemu dengan Kapak ITB. Saya menunggu alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Betul. Kalian kan pasti punya seperti Tifa ini. Pasti. Kalian pasti punya seperti Rismon. Seperti ada seorang Profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi Bergerak kita nggak usah harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa mereka diem ya? Gitu kan? Ayo, justru kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo, semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya sekarang. Betul, setuju. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Roy Suryo sendirian, jangan biarkan Rismon Syanipat sendirian. Mereka jangan ditinggal. Semua bergerak. We Watch bersama sekarang untuk sudah Tifa. bersama dengan kita. Baik, bisa saya mengkomentarin di Tifa tadi. Saya tadi mau nanya motivasinya apa, tapi sudah dijelasin, nggak perlu lagi, karena Dr. Tifa ini keberadaannya, watak dan sifatnya ini adalah sama kayak UI Watch, yaitu kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Betul. Itu sama, makanya bergabung di sini. Itulah orang-orang yang punya kebenaran. Kita ini kan hidup benar supaya adil. Jadi saya tadi sudah mendengar lagi, saya menghimbau kepada Kapolri yang akan datang diganti ini, sangat memalukan. Apalagi tadi keterangan tadi Rencana yang diganti, Bang. yaitu ilmu. Gantinya siapa? Ya siapa gantinya Kapolri? Si Tito ini harus diganti. Iya. Apa yang ilmu yang harus dipelajarin dalam rangka pendidikan? Saya belajar tahun 66 kepada dosen saya Roni Niti Baskara, akhirnya guru besar di 4 Pajajaran. Tidak bisa lupa saya di tahun 1966 di Salemba, di UI, Fakultas Hukum dan IPK. Apa dia katakan? Adigium kriminologi, setiap perbuatan kriminal sengaja, tidak sengaja meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Tergantung kepada situasi dan kondisi toleransi. Nah, itu. Kedua, kalau kita penyidik ini, aspek antropologis, sosiologis. Kalau orang Jawa benar, saya kira Jokowi penyidik ini bukan orang Jawa. Pasti diajarin oleh nenek moyangnya, kakeknya, maknya. Saya sendiri sekolah di Jogja tahun 63 di SMA Nusantara. Tinggal saya Jalan Noto Yudan tahun 63. Saya dapat dari mbah-mbah orang Jawa. Nah, Asrul, sini. Apa, Mbak? Kali ini filsafat orang Jawa. Apa itu? Becik, ketitik, olok, ketoro. Apa itu? Ingat, bayangin tahun 63, sekarang 2025, 62 tahun saya. Apa? Hati-hati. Kebenaran itu lambat baru munculnya. Jangan mengharap kebenaran itu terus cepat Anda peroleh. Jadi apapun pasti abadi. Nah, inilah dia ini. Karena kebohongan itu ditutup-tutupi, muncullah ini. Jadi bagi penyidik polisi, dia harus belajar aspek sosiologis, aspek budaya, supaya jangan salah menyidik. Dan adigium kriminal itu yang diungkapkan oleh Susno Duhaji, itu baru polisi penyidik, serta Ugroseno. Itu yang dijelasin. Jadi kalau polisi yang saya lihat untuk menyatakan orang itu bersalah atau prosedurnya, itulah Susno Duhaji. Itu yang benar polisi. Tolong nanti diajarin seluruh polisi aspek antropologis dan adigium kriminologi. Karena ada pepatah yang umum, bangke bagaimanapun bagusnya disimpan, pasti tercium. Pasti tercium. Nah, itulah yang ada sekarang ini penyimpangannya budaya Jawa yang saya belajar juga. Mengapa? Dari mulai kerajaan Mataram begitu besar terjadi pengkhianatan, yaitu dengan prinsip aji mumpung, karena dikasih duit. Jadi idealismenya itu, kebenaran itu nggak ada, ditutupin dengan duit. Nah, inilah merajalelanya pemerintah Jokowi selama 10 tahun, korupsi ada di mana-mana. Nah, ini rusaknya. Syukur alhamdulillah saya kenal hari ini dengan Dr. Tifa sebagai membangkitkan jiwa anak-anak Indonesia yang sibuk dengan pekerjaan profesinya, tapi
mencurahkan waktu dan tenaga demi kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Dokter Tipa, sekarang bagaimana keadaan Dokter Isman? Dokter Ismon, Ya, bukan keadaan Isman. baik-baik aja. Tolong sampaikan Oke. Maksudnya gimana? salam saya Dr. Isman. Oh, ya. Itu dia mutiara dari tepian Danau Toba. Betul. Mengapa dia mutiara? Mutiara itu putih. Biasanya yang saya kenal lingkungan saya orang Batak selalu bermotifkan uang, epeng. Adong epengmu? Kalau adong epengi, rebes. Bisa jatuh. Tapi Rismon ini benar-benar manusia idealis. Ini patut kita doakan dia selamat. Dia sebagai pencari fakta dan data. Ini aset Oke, Bang. bangsa. Seperti Dr. Tipa dan Roy Suryo. Itu aja komentar saya. Oke, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Oke, Bang Asrul. Satu hal, Bang. Tinggal 5 menit ya. Dr. Tifa, kenapa DPR di Komisi 3 pada diam? Itu belum. Oh, belum. Ya, Kok, ya gini ya, Ini kalau kenapa pada diam? kalau Kok saya ada yang bergeliat, gini, ada yang ngamuk kayak ikut-ikut gitu loh. Kan mereka juga. Dapat saya tanya nih. Nanti. ini Kerja dulu. gini, jadi kita itu saya ya kalau ditanya kan saya ini peneliti ya. Peneliti itu selalu based evidence, berbasis kepada bukti. Betul. Jadi peneliti nggak boleh berspekulasi, Iya. berasumsi, Betul. apakah kenapa Komisi 3 DPR dan sebagainya itu diam sekarang. Diam sekarang belum tentu diam nanti kan. Dan apakah Komisi 3 DPR itu punya peran sekarang gitu. Karena sekarang ini momentumnya itu ada pada rakyat. Betul. Jadi kita jangan, jadi kalau saya tuh belajar ya dari melihat bagaimana pemerintah, bagaimana DPR, parlemen ya, itu udah tunggu aja rakyat. Karena semua yang mengubah bangsa ini tuh rakyat. Ya. Bukan pemerintah, bukan Iya. parlemen, bukan Kehendak siapa, rakyat. rakyat. Jadi ini rakyat melalui barangkali mungkin saya dan teman-teman inilah rakyat yang bergerak. Kita bergerak. Jadi kita nggak usah tanya Komisi 3 bagaimana kok diam aja, memang mereka diam. Yang penting sekarang itu adalah momentum ini adalah rakyat. Ayo, Karena banyak pertanyaan sama juga seperti kami. enggak, masalahnya kalau kita cuma tunggu itu sama dengan kebiasaan attitude dari rakyat Indonesia yang selalu ngandelin. Kalau ada apa-apa ngandelin nggak. Sekarang kita mesti bergerak. Ya. Saya sangat appreciate dengan UI Watch. Saya juga minggu lalu bertemu dengan Kapak ITB. Saya menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo kalian bergerak. Betul. Kalian kan pasti punya seperti Tifa ini. Pasti. Kalian pasti punya seperti Rismon. Seperti ada seorang Profesor Renuk ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga mesti bicara. Jadi Bergerak kita nggak semua. usah harus. Kalau saya malah justru saya pertanyakan, kenapa rakyat diam ya? Gitu kan? Ayo. Justru kesempatan-kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo semua alumni dari seluruh universitas. Ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Keadilan. Itu waktunya sekarang. Betul, setuju. Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Ya. Roy Suryo sendirian, Oh. jangan biarkan Ya. Isman Sianipan Jangan sendirian. Benar. mereka jangan ditinggal. Semua UI harus Watch. bergerak. UI Watch bersama sekarang Dr. sudah Tifa. bersama Ya. dengan kita. Bersama terus. Ya. Ya. Oke? Terima kasih. Gitu. Kita minta waktu 2 menit nih, Bang Dul. Bang Asrul, bagaimana? Pertanyaan saya tadi, Dr. Tifa sebagai peneliti tidak bisa menjawab itu. Bukan tidak bisa, bukan rananya. Begitu ya, Dok ya? Iya, kita Dia berdasarkan fakta. Iya, karena Saya benar, bicara berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Bang Ya. Asrul bisa menjawab. Oh, saya bisa menjawab. Mantan anggota DPR. Nah, Beliau. Ya, saya bisa menjawab. Beliau yang harus jawab. Iya. Tenang. Karena dugaan saya di DPR itu dulu di zaman Orde Baru dan yang semasa-masa saya itu banyak ijazah palsu. Dokternya dari Filipina lah, dari Spanyol lah. Semua kawan-kawan saya juga sekarang sudah meninggal. Saya tahu. Ada yang belagak juga tamatan dari Jerman, padahal dia menjadi insinyur. Padahal dia satu level, tahulah saya semuanya. Sewaktu di KPU dia SMA aja. Ini zaman kapan, Bang? Zaman Orde Baru lah sama saya tahu. Udah ada ijazah palsu. Wah, jangan tahun 60 aja udah ada ijazah palsu. Jadi sebentar nih saya jadi insert. Jadi sama dong dengan ketakutannya kuasa hukumnya itu Joko Widodo, Iya. Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan. Nanti kalau ijazah itu semua dibongkar, nanti semua pejabat DPR semua nanti akan menimbulkan chaos. Tidak. Nyambung sama. Yang saya hormatin almarhum Sarwo Edi waktu inspektorat Jadi Kemlu, jadi akan dia yang banyak. membongkar ijazah palsu yang Kemlu. Kawan saya di situ, kawan sama kuliah, dia nggak lulus di UI, ijazah palsu dia beli. Tahulah saya, datang
Kau kok? Tapi jangan disebut namanya Pak. Enggak, kawan saya, kawan dekat saya kok. Nah, Jadi karena Sarwo Edi membersihin daripada klien saya pecat. ini pengalaman luar biasa beliau ini. Kenapa klien saya pecat? Dia di kedutaan Austria. Lebih baik kita mundur. Ini Jadi tonton itulah jutaan nih Bang. waktu Sarwo Edi itu dibersihin. Itu Bang. Justru lah, ini momentum di mana janganlah sejarah Indonesia ini menjadi gelap, kelam dan kusam gara-gara ternyata pejabat bisa meraih jabatannya dengan ijazah yang patut dipertanyakan. Bahkan oleh seorang anggota yang seorang mantan pejabat aja sudah mengatakan Sampai bahaya tempat juga kan pembuatan juga tempat pembuatannya itu di Pasar Genjing Pramuka. Ini saya tunjukin bukan Pasar Pramuka ya, Iya. tapi mantan Pasar Genjing Pramuka namanya. Kalau Pasar Pramuka sendiri pasar obat-obatan, itu nggak ada di situ. Nggak ada di Simpang, Tapi di Simpang. yang ada yang di Simpang Jadi sih, tanah ya, kosong itu itu. namanya Pasar Genjing Iya. Pramuka tuh di situ. Sekarang udah nggak ada. Iya. Tinggal situs wisata horor. Iya. Karena tinggal. Oke. Terima kasih. Saya senang. Bang Asrul, Doa terima kasih. saya semoga Amin. pejuang-pejuang kebenaran dan kejujuran dan keadilan ini sehat walafiat sekeluarga. Amin. Itulah doa saya. Oke. Karena Terima demi kasih. untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang nonton acara ini, We Watch ya. Ini hari ini benar-benar meriah, ramai, jelas, keras dan sangat tegas tapi lugas. Nah. Ya, ini statement-statement dari Dr. Tifa dan kita kenal abang kita, Bang Asrul Harun. Terima kasih semua sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita ketemu lagi next time. Terima kasih Dr. Terima Tifa. kasih, Pak. Terima kasih Bang Ayo. Asrul. Terima kasih. Prioritas. Prioritas justisia, Kejujuran. justisia dan keadilan. Veritas, probitas, justice. Justisia.